Nah, sekarang kita coba simulasikan ya, apa yang kita lakukan di Arduino Mega ini dengan simulasi menggunakan PixSimLab ya. Nah, sayangnya ada problem nih. Problemnya apa? Problemnya ini kalau kita coba pakai Arduino Mega ini masih belum bisa ya defaultnya ya. Mungkin ada yang harus diedit ya sebelum di compile ini, tapi saya masih belum menemukan caranya. Kalau Anda menemukan caranya mungkin bisa berbagi ke saya ya. Nah, sementara kita coba aja pakai Arduino Uno ya. Nanti kita sedikit modifikasinya ya. Nah, yang kita lakukan adalah kayak gini ya. Kita ganti saja pakai Arduino Uno karena interrupt di Arduino Mega tidak bisa ya. Oke, kita ganti Arduino Uno. Kemudian kita cek dulu nih, yaitu untuk LED ya. LED-nya kita pilih 13 sama 12. Kemudian kita bisa lihat ya yang ada di sini propertiesnya. Kalau kita masih ingat ya, ini kita pilih untuk output, kita pilih LED. Kemudian untuk input kita pilih push button, jadinya kayak gini. Kemudian LED-nya kita pilih 13 sama 12 ya. Jadi ini saya pilih properties. Ini saya pilihnya pin 1, itu saya pilih 13, pin 2-nya saya pilih 12 ya. Nah, jadi 13 kemudian 12. Nah, kemudian untuk interrupt nolnya tentunya kita harus lihat ya, interrupt nolnya itu di Arduino itu Uno itu yang mana nih. Jadi kita harus lihat nih. Oke, yang di Arduino Uno ini interruptnya adanya di PD2 ya. Jadi kita cek ya bautnya ini ada di PD2 ini sudah benar ya. Oke, nah nanti kalau kita tekan ya. Oke, kita tekan ini, nanti interruptnya itu akan aktif di PB4. Defaultnya LED-nya itu yang blinky di PB5 ya. Oke, ini hardware-nya udah kita siapkan ya, hardware-nya ini. Oke, kemudian supaya ini bekerja, kita edit codingnya ya. Oke. Nah, kita buat project baru dulu ya, karena yang project yang sebelumnya kan Arduino Mega ya. Jadi kita coba sekali lagi pakai home. Kemudian kita pilih new project ya. Kemudian di sini kita ketik aja ya tes Uno. Kemudian setelah itu kita pilih boardnya adalah Arduino Uno. Kemudian kita pilih saja finish ya. Di sini frameworknya Arduino, kemudian kita finish ya. Nah, oke, kita pilih authorize ya. Oke, akhirnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita ganti ya, karena kita pakai Uno, kita ganti ke Uno gitu. Nah, kemudian yang project sebelumnya coba kita copy aja ya. Kita copy, saya masukkan ke sini. Ya, oke. Kemudian ini coba kita compile dulu ya, bisa apa enggak nih. Oke, ini bisa. Sekarang kita ganti sesuai yang ada di sini ya. Oke, yang pertama LED-nya ini PB5, berarti LED-nya PB5 dan PB4 ini kita ganti PB5 dan PB4. Oke. Kemudian interrupt-nya ada di mana? Interrupt-nya kan di sini ada di PD2 ya. Di sini ada di PD2, bisa kita lihat yang ada di sini. Untuk yang Arduino Uno, interrupt 0 kan di PD2 ya. Jadi kita ganti di sini pull up-nya di PD2. Kemudian ini kembali kita aktifkan. Interrupt lokalnya kita aktifkan, tipe interruptnya kita pilih, global interruptnya kita aktifkan. Nah, berarti ini interrupt sudah aktif nih. Nah, ketika interrupt aktif, itu nanti dia akan menjalankan subroutinnya. Subroutinnya adalah menyalakan yang PB4 selama 700 milisecond. Berarti yang di sini kita ganti jadi PB4 ya. Di sini kita ganti jadi PB4. Oke, sekarang kita cek di sini. Nah, sekarang kita coba pakai interrupt langsung aja. Berarti yang di sini saya disable dulu. Oke. Kemudian saya coba compile.
Oke, ini sudah bisa ya. Sekarang eh untuk mengupload, kalau Anda masih ingat ya, yang pertama kita harus pastikan ya, kalau kita mengupload kita pakai Arduino Mega, kemudian saya pakai Linux ya. Di sini kan mesti kayak kalau di Windows kan ada com0com ya, kalau di Linux juga sama ya, seperti ada com0com juga. Yang di sini itu TNT 0 pasangannya TNT 1 ya. Kenapa pasangannya TNT 1? Itu bisa kita cek sih sebenarnya. Kalau saya pakai kayak gini, picocom/dev apa itu TNT 0. Kemudian saya coba lagi yang di sini, picocom/dev TNT 1. Saya ngetik A di sini, maka saya lihat ini muncul A. Saya ngetik B, maka di sini muncul B ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa apa itu TNT 1 pairingnya adalah TNT 0. Nah, sekarang di sini kan Arduino-nya pakai TNT 0 ya. Dan itu nggak bisa dipakai, sehingga kita harus pakai TNT 1 untuk uploadnya. Ingat, kalau mau upload, ini pastikan ya, bootloader-nya harus diaktifkan. Ini bootloader-nya sudah saya aktifkan. Maka kemudian ini kita ganti ya, yang di Uno itu kita ganti untuk upload potnya ya. Ini upload pot. Ini coba saya lihat nih, upload pot itu sintaksnya seperti apa ya. Nah, sintaksnya seperti ini. Oke, ini upload potnya itu /dev TNT 1 ya, karena pasangannya TNT 0 ya. TNT 0 itu kan TNT 1 ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba compile lagi, terus kita coba upload, bisa nggak sih? Oke, nah ini upload sudah sukses ya. Sekarang kita tes ya, apakah programnya bekerja apa enggak ya. Kita cek dulu. Oke, berarti kita tes di sini ya. Ini kita lihat dulu. Oke, ternyata masih belum bekerja ya. Jadi kelihatannya yang salah ya. Oh, di sini ya. Ini harusnya PB5 ya. Blinkinya di PB5. Ini saya edit dulu. Kita upload lagi. Oke, ini sudah blinky setiap 4000 milisecond atau 4 detik. Kemudian kita coba interrupt ya. Interruptnya adalah kita tekan PD2 ya. Oke, kita coba cek nih saat dia nyala sekarang. Oke. Ya, dia langsung aktif ya interruptnya ya. Oke. Dia tidak perlu menunggui LED ini selesai waktunya 4 detik ya. Tapi begitu ada interrupt, dia langsung saja nih. Oke. Begitu interrupt lagi, dia langsung ya. Dia nggak harus nunggu 4 detik selesai ya. Oke. Tapi kalau misalkan programnya kita ganti ya, yang bukan interrupt, ini kita matikan. Ya. Maka kita bisa lihat di sini. Ini PD2 ya. Berarti ini saya ganti PD2. Jadi ini nih. Jika bit kedua dari pin D itu berlogika low ya, karena di sini ya kan aktifnya kan aktif low kalau nggak salah ya. Oke, kita cek ya, aktif low ya. Oke, jika low maka LED ini dinyalakan dengan waktu 700 milisecond. Tapi ini bukan interrupt. Karena bukan interrupt, kalau kita upload, oke, maka ini nggak bisa nih. Harus nunggu sampai interruptnya, saya menunggu sampai delay 4 detiknya selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, rupanya masih ada yang kurang ya. Ini kan harusnya PB4 ya. Maka di sini PB4. Ini PP4, kemudian kita upload sekali lagi. Oke, kita coba lihat ya. Ini kan nggak bisa ya. Kalau sudah kita tekan lama, bisa nggak sih? Baru bisa ya kalau ditekan lama ya.
Nah, ini kan nggak bisa, tapi kalau saya tekan lama sampai 4 detik, nah ini baru bisa. Nah, itu bedanya. Jadi kalau interrupt itu lebih responsif, sementara kalau kita nggak pakai interrupt, dia harus nunggu sampai delay-nya ini selesai ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita coba di hardware tentunya akan sama ya. Ya. Di hardware Arduino tadi kita samakan ya. Kalau kita pakai Arduino Uno, ini juga pakai Arduino Uno juga ya. Sayangnya kalau Arduino Mega itu tidak bisa simulasikan interrupt ya, tidak bisa simulasi interrupt. Jadi kita ganti menjadi Arduino Uno ya, sama ya. Nah, kemudian kita ubah ya di bagian sini ya. Sorry, ini yang Uno ya. Ini kita tambahkan ya. Tambahkan platform untuk PIC SimLab ya. Kita copy aja tadi. SimLab. Dan kemudian kita ganti di sini ya, yaitu portnya yang terhubung ke Arduino ya. Ya mungkin kalau di Windows COM1, COM2, COM3, karena saya pakai Linux, ini terhubungnya ke TTY USB 0 ya. Oke, kemudian kita compile. Nah, kalau di compile kayak gini ya, defaultnya ada dua ya. Ya, dia ngompel platform Uno dan ngompel platform untuk PIC Lab. Kemudian kalau kita upload, ya ini juga sama ya, uploadnya dua kali ya, upload untuk Uno dan SimLab ya. Sehingga di program ini akan sama ya. Dia harus nunggu, ini saya pencet-pencet nggak bisa ya, harus saya tahan sampai waktunya itu tercapai ya. Seperti ini ya, ini waktunya tercapai. Tetapi kalau interruptnya ini kita aktifkan, kemudian programnya ini kita disable ya, yang sebelah sini. Ya. Oke, yang ini kita disable. Maka begitu kita upload, ya, kita upload, maka ini mestinya bisa langsung cepet ya. Nah itu kan langsung bisa ya. Saya tekan lagi, interrupt lagi, dia nggak harus nunggu 4 detik. Ya, jadi sama dengan ini ya. Kalau saya tekan, dia langsung interrupt ya. Dia tidak harus nunggu 4 detik. Nah, sambil sekarang dicoba nih. Ya, kalau di sini kan ada bonceng ya. Sehingga kalau saya tekan saya tekan begini, harusnya kan dia dari high kemudian kan menuju low ya. Tetapi kadang ada bonceng dari high kemudian low sebelum akhirnya dia low. Tapi kalau pakai simulator dia itu nggak ada boncengnya nih, sehingga bisa kita manfaatkan ya. Kalau misalkan kita pingin dari rising menjadi falling, maka yang harus kita lakukan itu bagaimana? Kita ganti ya yang ada di sini. Kalau falling berarti kan 1 dan 0 gitu ya. Jadi misalkan ya, ini fallingnya itu 1 sama 0, berarti ESCN 1-nya 1, ESCN 0-nya 0. Ini coba kita ganti ya. Jadi yang sini ini yang dibuat 0 ya. Nah, tapi sebelum kita ganti, kita cek dulu nih responnya ya. Kita lihat, ini kalau push button terbuka kan ada pull up ya, berarti kan dia high gitu ya. Kalau saya tekan kan dia low ya. Nah, low berarti dari high ke low kan falling tuh. Kalau falling, sebelumnya dia tidak merespon ya. Tapi kemudian kalau saya lepas ya, dari low ke high, nah ini kan dia langsung responnya. Nah, sekarang kalau kita hilangi ini, sehingga dia falling, apa yang terjadi? Saya upload sekali lagi. Nah, sekarang kita cek nih. Saya tekan, nah ini langsung respon ya. Ya, saya lepas nggak ada interrupt. Saya tekan, saya tahan, langsung terjadi interrupt karena ada transisi dari high to low ya. Yang berbeda kalau yang seperti ini tadi. Kalau saya upload, ini saya tekan, ini saya tekan, belum terjadi interrupt ya, karena dia dari high to low. Kalau saya lepas, terjadi rising, baru interrupt. Nah, kira-kira gitu ya. Semoga membantu ya. Nah, sekarang silakan tugasnya ini dikerjakan nih. Ya, tugas yang ada di sini ya. Ini kan ada interruptnya. Ini ada tugas nih. Ini silakan tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.